Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Perselingkuhan ternyata bisa membawa petaka dalam rumah tangga seperti kisah di video kali ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. The effect that it's had so far, and it just continues, you can't even put it into words, for all of us. We're at different stages and everyone cares and sends us, we appreciate thoughts and prayers. But without our daughters, without Kira home, and not knowing where she is, I can go tell myself for 30 seconds, I don't have any control over this. 30 seconds, that's it. After that, it's right back to nonstop thinking of where she could be, wishing she was home. Kira Steiger lahir pada tanggal 19 November 1982 di Illinois, Amerika Serikat. Setelah lulus dari SMA, Kira bekerja dan kemudian memutuskan untuk pindah ke Minnesota. Dia digambarkan oleh orang terdekatnya sebagai sosok wanita yang menarik, penuh antusias dan bahagia dengan hidupnya. Di usianya yang ke-30 tahun, dia bekerja sebagai seorang manajer toko pakaian di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Amerika, yaitu Mall of America. Rekan kerjanya sangat suka bekerja dengannya karena selalu membawa energi positif untuk orang sekitarnya. Kira selalu menganggap teman dan rekan kerjanya itu seperti keluarga sendiri. Terlepas dari semua yang sudah dia miliki, Kira masih memendam keinginan untuk kembali bersekolah dan menjadi seorang guru. Kira menikah dengan seorang pria bernama Jeffrey Trevino di tahun 2010. Dan di awal tahun 2013, terjadi musim dingin yang buruk di kota itu. Banyak toko-toko yang tutup karena tidak memungkinkan untuk tetap berjualan dalam kondisi yang sangat buruk. Namun Kira tetap bersemangat untuk pergi ke tempat kerjanya karena dia sangat mencintai pekerjaannya. Kira adalah seorang pekerja yang sangat rajin dan tidak pernah izin kerja bahkan di cuaca terburuk. Di tanggal 21 Februari 2013, Kira terakhir kali terlihat di Mall of America saat dia sedang berkencan dengan suaminya. Kira dijadwalkan untuk bekerja lagi di tanggal 23 Februari, namun dia tidak muncul di tempat kerjanya tanpa memberi kabar apapun. Rekan kerjanya pun merasa khawatir. Karena itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Kira sebelumnya. Tak bisa menghubungi Kira, rekan kerjanya kemudian menelpon Jeffrey. Jeffrey berbicara tentang hilangnya Kira dengan petugas keamanan di mall yang menyarankannya untuk menunggu sampai keesokan hari sebelum melaporkannya ke polisi. Tanpa menyadari kalau Kira telah hilang lebih dari 1 hari. Pada tanggal 24 Februari 2013, Jeffrey melaporkan hilangnya Kira ke polisi dan juga memberitahu tentang kabar itu ke keluarga Kira. Dia memberitahu polisi bahwa Kira telah pergi ke gym 2 hari sebelumnya pada pagi hari di tanggal 22 dan dia tidak terlihat lagi sejak saat itu. Polisi memulai pencarian dan mereka menemukan adanya gulungan lakban di Danau Keller di Maplewood yang terdapat rambut manusia dan bulu hewan putih di atasnya. Pihak berwenang yakin kalau itu ada hubungannya dengan kasus hilangnya Kira karena Kira juga adalah pemilik dari seekor anjing berbulu putih. Bukti lain dalam kasus ini juga ditemukan tas di Keller Regional Park di Maplewood yang berisi pakaian dan bantal berdarah yang setelah dicocokkan oleh petugas hasilnya cocok dengan DNA-nya Kira. Selanjutnya, pihak berwenang menemukan mobil Kira terparkir di tempat parkir mall yang sama tempat dia bekerja. Saat menggeledah kendaraan itu, pihak berwenang menemukan adanya noda darah di bagian bagasi. Merasa khawatir, mereka bahkan mengeluarkan surat perintah untuk bisa memeriksa rumah Kira dan penggeledahan rumah secara menyeluruh juga mengungkapkan adanya noda darah lebih lanjut. Dan dalam penyelidikan itu, polisi menemukan bahwa pernikahan Kira dengan suaminya sedang mengalami masa sulit. Di dalam tas Kira ditemukan adanya surat cerai
di mana formulirnya masih kosong, tampak seperti baru saja di-download dari internet. Beberapa bulan setelah hilangnya Kira, seorang pekerja menemukan tubuh Kira terapung di Sungai Mississippi pada tanggal 8 Mei 2013. Polisi menemukan tubuhnya telanjang bulat dengan selotip menempel di bagian rambutnya. Dia bahkan baru bisa diidentifikasi menggunakan catatan gigi. Pemeriksaan medis menunjukkan kalau jari telunjuknya Kira patah dan dia mengalami luka di bagian kepala. Juga ditemukan adanya memar di dalam bibir dan dari hasil otopsi terlihat kalau hatinya robek. Ketika polisi pertama kali mengetahui tentang pernikahan Kira yang bermasalah, mereka langsung mencurigai suaminya. Kira telah memberitahu keluarga dan temannya bahwa dia ingin meninggalkan suaminya. Dia bahkan telah meminta ayahnya untuk membantu membayar sewa apartemen yang baru. Setelah menemukan noda darah di dalam mobil dan rumah yang ditinggali pasangan itu, kecurigaan polisi pun semakin meningkat. Di malam dia menghilang, Kira diajak berkencan oleh suaminya dalam upaya untuk bisa memperbaiki hubungan mereka. Pernikahan mereka dalam masalah dan Kira berselingkuh dengan rekan kerjanya. Namun selama kencan tersebut, Kira berulang kali mengirimkan pesan kepada pacarnya yang sedang mengemudi ke Colorado. SMS terakhir yang dikirim oleh Kira pada pukul 23:44 dan pacarnya itu membalas SMS itu, namun tak pernah ada respon lagi dari Kira. Tidak ditemukan adanya aktivitas di ponsel itu sampai akhirnya ponsel itu ditemukan beberapa minggu kemudian. Penyelidik yakin kalau Jeffrey menjadi marah ketika dia mengetahui tentang dugaan perselingkuhan istrinya. Diyakini bahwa saat kembali ke rumah, Jeffrey mengetahui tentang SMS tersebut dan pasangan itu terlibat pertengkaran yang diduga menyebabkan pembunuhan terjadi. Pihak berwenang menyimpulkan bahwa Jeffrey membunuh istrinya dan juga mengklaim bahwa Jeffrey menekan bantal di wajah istrinya dengan keras. Jeffrey mengatakan bahwa dia dan Kira tertidur setelah kencan mereka. Dan setelahnya dia mengaku meninggalkan rumah di pukul 2 dini hari untuk mengisi bahan bakar mobil istrinya. Tetapi rekaman pengawasan menunjukkan kalau dia mengemudikan mobil ke arah yang berlawanan dengan rumah saat meninggalkan pom bensin. Para penyelidik yakin kalau dia membawa jenazah Kira di dalam bagasi untuk membuangnya. Mobil Kira keesokan paginya terekam oleh kamera CCTV masuk di tempat parkir mal di pukul 10 pagi. Kemudian sebuah taksi menuju ke daerah tempat tinggal Kira dan Jeffrey, di mana kata sopir taksi, penumpang meminta untuk diturunkan sekitar setengah blok dari rumahnya. Pernyataan sopir taksi itu diperkuat dengan bukti dari rekaman CCTV rumah tetangga. Polisi menyimpulkan kalau Jeffrey yang berada di dalam mobil taksi tersebut, sehingga mereka menangkap dan mendakwanya dengan tuduhan pembunuhan tingkat kedua atas istrinya. Namun Jeffrey tetap mempertahankan kalau dirinya tidak bersalah. Pengacaranya berargumen bahwa penggunaan marijuana Kira yang mungkin menyebabkan dia terlibat masalah dengan pengedar narkoba. Tetapi juri tidak membeli argumen itu dan Jeffrey ditahan di penjara dengan jaminan sebesar $1 juta Amerika. Selama persidangan berlangsung, Jeffrey mengaku kalau dia tidak bersalah atas kematian istrinya. Sementara jaksa menuduh kalau Jeffrey membunuh istrinya karena marah setelah mengetahui tentang perselingkuhannya. Pembela mengklaim bahwa jumlah darah yang ditemukan di dalam rumah terlalu sedikit untuk sebuah hukuman atas Jeffrey. Pada bulan Oktober 2013, juri memutuskan kalau Jeffrey bersalah atas pembunuhan tidak disengaja tingkat kedua. Dia dibebaskan dari pembunuhan yang disengaja. Perlakuannya yang mengerikan terhadap jenazah Kira setelah dia meninggal mempengaruhi hakim dalam memutuskan lamanya hukuman. Jeffrey pada akhirnya dijatuhi hukuman 27,5 tahun. Belakangan Jeffrey mengajukan banding atas vonisnya dan mencari persidangan baru karena dia mengklaim bahwa vonis awalnya didasarkan pada bukti tidak langsung. Namun pengadilan tidak menyetujui bandingnya dan menolaknya pada tahun 2015. Setahun kemudian Jeffrey juga digugat oleh keluarga Kira atas kematian yang tidak wajar. Saat ini Jeffrey Trevino dipenjara di fasilitas permasyarakatan Minnesota dan baru akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2031.
Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!